Salam dan bahagia. Saya Maria Delvianti Belak, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Sekutren Kabupaten Belu. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya ke tahap validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, pada hari Rabu di kelas 6A masih melaksanakan penilaian tengah semester. Seorang murid yang bernama Lare terlambat datang ke sekolah sehingga terlambat mengikuti ujian. Berikut ini skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira kalau lari dari rumah jam 7.30 dan di sekolah kita masuk jam 7.30, apa lari sudah datang tepat waktu? Belum. Nah, setiap manusia pasti berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi di sini ibu tidak mencari kesalahan, namun lari dengan ibu sama-sama mencari solusi supaya lari tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, pasti lari punya alasan kenapa datang terlambat. Ya, karena sudah kemalaman, masih main game, ya kan? Nah, dari situ membuat lari bangun kesiangan sehingga datang terlambat. Nah, kalau begitu datang terlambat itu sudah memenuhi atau semakin keyakinan kelas atau belum? Kalau begitu lari sudah keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan. Iya. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang lalu buat supaya
Kasus kedua, Naraya adalah siswa kelas 6A pada SDN Sikutren. Pada saat ujian sedang berlangsung, Naraya kelihatan sedang tertunduk dan ternyata ia sedang makan coklat. Berikut ini skenario penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi. Naraya sedang buat apa itu? Ayo lanjutkan kerjakan soal ulangannya ya. Naraya tahu tidak kenapa ibu panggil Naraya ke sini? Tahu Bu, karena tadi saya makan dalam kelas. Ya. Apa Naraya tahu perbuatan Naraya itu salah? Tahu Bu. Ya, ibu juga tahu kalau makan itu suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti ibu makan. Memangnya tadi pagi Naraya tidak sarapan? Makan Bu, tapi sedikit saja karena takut terlambat. Memangnya Naraya bangun jam berapa? Jam 6.30. Jam 6.30. Oh iya begitu. Kalau begitu Naraya berusaha untuk bangun lebih awal lagi ya. Ya supaya ada waktu untuk sarapan. Apakah Naraya masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih Bu, Contohnya apa? tentang lebih tepat waktu dan jangan makan dalam kelas lagi. Nah, kalau makan di dalam kelas itu, Naraya sudah mentaati peraturan keyakinan kelas atau belum? Tidak Bu. Ya, tidak. Oke, baik. Di sini ibu tidak mencari kesalahan, tetapi ibu dan Naraya sama-sama mencari solusi supaya Naraya tidak lagi makan di dalam kelas. Ya toh? Iya. Nah, kira-kira kapan Naraya bisa melakukan hal-hal yang baik seperti bangun lebih awal supaya ada waktu untuk makan, sarapan, sehingga sampai di sekolah tidak makan di dalam kelas. Mulai besok Bu, saya akan berusaha bangun lebih awal dan bisa sarapan di rumah lagi. Nah, ibu harap semoga Naraya menjadi anak yang lebih baik lagi dan mentaati semua peraturan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, ya toh? Nah, satu lagi ibu ingatkan lagi, tidak boleh diulangi lagi ya. Ya, semangat selalu. Ya, terima kasih. Oke. Hai, perkenalkan saya nama Clarissa Naraya Kabilet, siswa kelas 6A SDN Sikutren. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Yanti, saya senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu Yanti. Hai, nama saya Claudia Rizka Mau, siswa kelas 6 SDN Sikutren. Tadi saya dipanggil oleh Ibu Yanti karena datang terlambat, tapi Ibu Yanti tidak memarahi saya. Kami mencari solusi bersama supaya saya tidak terlambat lagi. Terima kasih Ibu Yanti, saya tidak akan mengulangi lagi. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.